Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maharaja Organik. Teman-teman semua, seperti yang kita lihat pada pertanian di Indonesia, baik di tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tidak bisa lagi terlepas dari penggunaan pestisida kimia. Kalau di pertanian perkebunan itu masih jarang penggunaannya, tetapi di pertanian hortikultura ini sudah tidak bisa lagi 100% terlepas dari penggunaan pestisida kimia. Kenapa begitu? Karena doktrin yang sering dimunculkan oleh para penyuluh ataupun dari para pemerintah yang notabene pestisida ini sudah menjadi bagian dalam kita berbudidaya. Nah, tentu ketika kita melihat pestisida yang hadir hari ini itu 85% diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang dari luar negeri, seperti misalnya Syngenta, Yufarm, dan Bayer. Itu semuanya bukan perusahaan yang notabene di Indonesia. Dia hanya membuka semacam pabrik pembantu atau pengemasan di Indonesia. Semua ini perusahaan-perusahaan yang dari Australia, dari Jerman, dan dari Amerika. Nah, teman-teman, pemerintah sudah memproteksi batas penggunaan dari pestisida. Begitu juga dengan uji efikasi, uji mutu, dan uji efektivitas pada masing-masing pestisida ini itu sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah. Yang menjadi masalah adalah di petaninya. Karena petani kadang-kadang tidak mematuhi lagi pada dosis yang ada di label ataupun di kemasan. Jadi seiring dengan semakin kencangnya serangan dari hama ataupun penyakit, maka di situ pula nanti dosis akan semakin naik dan interval pemupukan akan semakin intens. Nah, teman-teman, ketika pestisida kimia ini digunakan sesuai dengan dosis dan aturan pemakaian, tentu residu yang diakibatkan oleh pestisida ini sudah dihitung pada kondisi aman. Yang masalah adalah ketika pestisida ini, baik insek, baik fungi, baik bakterisida, rodentisida, nematisida, algasida, itu semuanya ketika digunakan sudah tidak lagi sesuai dengan dosis dan cara pemakaian dan interval pemakaian, maka tentu toksitasnya akan tinggi, residu atau sisa dari pestisida ini akan semakin tinggi pula. Nah, itu yang tidak kita sadari, sehingga penggunaan ini sudah lagi bukan alternatif terakhir, tetapi menggunakan alternatif pertama bagi teman-teman kita untuk menghalau penyakit ataupun hama yang ada di tanaman kita. Teman-teman, sekilas kita akan tertolong oleh pestisida kimia ini. Sekilas pada petani akan menjadi penolong untuk menghalau hama dan penyakit tersebut di tanamannya. Tetapi ketika kita melihat efek buruk yang ditimbulkan baik oleh petani itu sendiri, lahan pertanian kita, dan orang-orang yang memakan pada hasil panen yang telah diberikan pestisida, tentu akibatnya akan panjang. Nah, ini sebenarnya yang kita harus kaji bersama agar tidak hanya kita memikirkan berapa produktivitas atau hasil panennya, tetapi juga seberapa aman tanaman atau buah yang kita budidaya ini untuk dikonsumsi. Seberapa aman kira-kira untuk dikonsumsi oleh manusia. Karena ketika pestisida ini, contoh misalnya di cabai,
Di cabai ini sebelum dipanen kadang kita memberikan insektisida untuk menghalau misalnya lalat buah. Ini tentu kita menggunakan pestisida. Macam-macam bahan aktifnya. Mungkin dengan abimectin ataupun jenis-jenis yang lain. Nah, ini terkadang begitu kita sudah semprot, nanti selang waktu 1 minggu, kita langsung memanen cabai ini, langsung dibawa ke tengkulak lalu dijual di pasar. Ibu-ibu yang membeli cabai ini dari pasar, kadang-kadang dimakan mentah, dimakan langsung bersama dengan gorengan misalnya. Tanpa dilakukan perendaman dengan garam, tanpa dilakukan pencucian yang bersih, sehingga residu ini langsung dimakan oleh manusia. Nah, ini yang kita tidak sadari. Oleh karenanya, kalau kita mau melihat efek yang ditimbulkan dari pestisida ini sangat panjang. Kita tahu bahwa di Indonesia ini rasio penderita kanker itu semakin banyak. Nah, kenapa begitu? Karena residu-residu ini yang kita makan, sisa-sisa pestisida ini yang kita makan, ditambah lagi hidup tidak sehat, ditambah lagi penggunaan gula yang terlalu tinggi. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini, teman-teman, usia 30 tahun sudah banyak yang menderita diabetes. Nah, itu kan, usia 40 tahun sudah banyak yang menderita kanker. Nah, kalau kita mengingat kakek nenek moyang kita, itu usia 70 masih sehat, usia 80 masih ada yang sehat. Sekarang ini usia 40 tahun sudah rematik, sudah sudah diabetes, sudah tekanan darah tinggi, macam-macam sudah penyakitnya. Salah satu penyebabnya itu adalah residu-residu kimia dari bahan pangan yang kita makan. Nah, ini banyak yang bisa kita lihat. Gangguan reproduksi juga seperti itu. Intrusi ke sistem hormon juga seperti itu. Kerusakan saraf juga seperti itu. Nah, teman-teman, dampak yang akut dari penggunaan ini diantaranya iritasi mata, luka tertentu pada kulit, sakit kepala, depresi, kejang otot, kurang koordinasi dan antara otak dan otot, sakit tenggorokan, mual, muntah, diare. Ini banyak sekali yang dampak dari penggunaan pestisida yang berlebih ini. Nah, termasuk juga pada perkembangan saraf anak. Anak-anak diperkirakan menjadi kelompok yang paling rawan terkena paparan residu pestisida. Ini bayi dan anak-anak mengkonsumsi sejumlah besar makanan dan air relatif terhadap berat badan mereka dan memiliki pelindung otak yang masih rentan. Nah, ini teman-teman. Jadi apa yang kita tanam harusnya difikirkan. Penggunaan pestisida kimia ini, kalaupun toh harus menggunakan, diupayakan seminimal mungkin. Karena apa? Jangan sampai teman-teman petani ini kaya dihasilkan dari tanaman-tanaman yang kita budidayakan, tetapi karena di situ banyak residu-residu kimia yang mengikat atau melekat pada buah itu, nanti dikonsumsi oleh anak-anak Indonesia ini. Nah, terjadilah penyakit-penyakit yang bermacam-macam itu. Ya, itu. Jadi kalau menurut saya penggunaan pestisida ini jalan terakhir. Kalau masih bisa menggunakan pestisida nabati atau pestisida organik, monggo dicoba dulu. Nah, karena apa? Karena teman-teman, kalau misalnya ini tidak gembar-gemborkan, ini kita harus hati-hati dengan generasi kita. Generasi kita ini generasi yang harus kita kontrol dari sisi kesehatannya. Untuk apa banyak jumlahnya kalau berpenyakitan? Untuk apa banyak masyarakat kita kalau tidak produktif? Jadi ini penting untuk kita sadari. Seperti misalnya di petani bawang. Petani bawang ini relatif ini kadang-kadang dalam 1 hari itu menyemprot 2 kali bawangnya.
Kenapa dilakukan itu? Karena kalau tidak seperti itu, bawangnya tidak bisa berhasil. Tetapi efek dari penggunaan itu, maka bawang kita pasti 1000% residu kimianya tinggi. Nah, makanya saya pribadi, saya menginstruksikan ke ibu di rumah, itu jangan pernah membeli bawang. Nah itu, kalaupun membeli bawang, harus membeli bawang, kalau misalnya yang kita tanam ini belum dipanen, harus direndam dengan air garam dulu selama 1 jam. Coba Bapak Ibu ketika membeli membeli sayur atau membeli buah atau membeli bawang di pasar, Ibu ambil 1 liter misalnya air putih, langsung ditambah dengan garam 5 sendok, masukkan ke dalam situ itu sayur ataupun apa yang kita sudah beli dari pasar. Nanti dalam 15 menit warnanya akan berubah menjadi agak kehitaman. Itulah residu-residu kimia yang melekat atau mengikat pada kulit-kulit buah ataupun sayur yang kita beli. Ini teman-teman perlu diperhatikan. Jadi bukan berarti saya melarang untuk menggunakan pestisida kimia, tetapi diupayakan penggunaannya seminimal mungkin. Kalau misalnya harus menggunakan itu jalan terakhir. Diupayakan menggunakan yang nabati dulu, yang organik dulu. Karena di YouTube ini sudah ribuan tutorial yang menjelaskan bagaimana cara membuat pestisida. Kalaupun misalnya harus ditambahkan dengan pestisida kimia, berarti dosisnya sudah tidak terlalu tinggi. Karena sudah ada pestisida nabatinya, pestisida organiknya. Nanti yang untuk kimia ini tinggal ditambahkan sedikit sehingga efektif untuk mengendalikan hama dan penyakit. Teman-teman, resiko dari pestisida ini itu tidak hanya untuk kesehatan manusia, tetapi juga untuk kesehatan tanah kita. Ketika kita menyemprot herbisida rumput saja, maka 15 tahun residunya itu tidak terangkat di dalam tanah. Sehingga sedikit demi sedikit residu ini akan diserap oleh akar. Inilah yang menjadikan tanaman pangan kita, tanaman hortikultura kita penuh dengan residu-residu kimia yang tanpa sadar kita sudah mengkonsumsinya secara aktif setiap harinya. Nah, tumpukan-tumpukan residu itulah yang nanti akan masuk ke dalam tubuh kita dan akan menjadi bibit-bibit penyakit yang membuat kita tidak sehat. Begitu juga yang terjadi pada anak kita, orang tua kita, dan semua masyarakat Indonesia. Teman-teman, bijaklah dalam menggunakan pestisida ini, karena misalnya pun Anda berhasil tanamannya berbuah yang banyak, mendapatkan uang yang banyak, tetapi kalau itu akan meracuni pada anak bangsa kita, maka tentu dosa jariah akan Anda rasakan juga. Terima kasih. Demikian ulasan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.